Ya man bidunyahu istaghal, hei yang sibuk dengan urusan dunia. Siapa tuh? Hei, tulang celun. Kesaha. Siapa sih? Ke siapa? Hei, ke siapa? Loh. Gak apa-apa, kita review sedikit ya dari 27. Al-maqalatus sabi'atu wal ishrun, maqalah yang ke-27. Jadi ini kitab Nashihul Ibad, karya Syekh An-Nawawi Al-Bantani. Bukan Syekh An-Nawawi dari Nuwa. Nuwa itu satu daerah di mana tuh? Ya. Kalau ini namanya An-Nawawi tapi asalnya dari Banten. Ya. Tapi beliau menjadi pengajar di Mekah ya. Kuburannya di mana? Di Ma'la ya. Di Ma'la kuburannya. Beberapa waktu yang lalu dibongkar, mau dipindahkan, ternyata jasadnya masih utuh. Jadi nggak jadi itu, jadi dibongkar. Ya, insya Allah ini menandakan bahwa ini ulama betul-betul kealimannya diakui dan mendapat ridho Allah Subhanahu wa taala. Beliau mengutip qala syair, beliau mengutip dari kitab Bahrul Kamil. Qala ya man bidunyahu istaghal qad gharrahu tulul amal aw lam yazal fi ghaflatin hatta dana minhul ajal al mautu ya'ti baghtatan wal qabru sunduqul amal isbir ala ahwaliha la mauta illa bil ajal. Sampai situ ya kemarin ya, sudah kita bacakan. Ya man bidunyahu istaghal, hei yang sibuk dengan urusan dunia. Siapa tuh? Hei, tulang celun. Kesaha. Siapa sih? Ke siapa? Hei, ke siapa? Loh, kepada manusia. Kan yang sibuk dengan urusan dunia itu siapa? Manusia. Ya. Tikus, binatang itu memang orientasinya hanya perut saja. Setelah itu dia tidur. Tidak ada tuntutan banyak tuntutan apa-apa. Ya. Tapi yang sangat sibuk dengan urusan dunia itu siapa? Jadi ya man, di situ juga man itu ditujukan kepada makhluk yang bernyawa. Ya, di antaranya adalah manusia. Ya man bidunyahu istaghal. Hei manusia yang sibuk dengan urusan dunia. Qad gharrahu tulul amal, yang terperdaya dengan tulul amal itu panjang cita-cita, panjang lamunan, pengen ini, pengen itu. Apa? Panjang lamunan. Ya panjang ngelamun. Berhayal itu kalau kata orang Sunda panjang lamunan. Ya, seandainya, andai kata coba saya seperti itu, coba saya punya ini, punya itu, panjang lamunan. Tapi lamunan ini lamunan itu apa ya? Hayalan aja lah ya. Hayalannya ini adalah hayalan-hayalan yang sifatnya duniawi. Tapi kalau antum berhayal, kapan saya mau ke Mekah? Saya haji kayaknya bisa deh ya gitu. Itu boleh nggak? Boleh. Jadi mimpi itu mimpi yang positif. Ya. Tapi yang dimaksud di sini adalah yang menipu itu adalah lamunan-lamunan atau khayalan-khayalan yang sifatnya duniawi. Karena yang satu sudah terjangkau, di atasnya masih banyak yang pengen dijangkau. Dan terus nggak nyampe-nyampe.
Ya. Level 1 belum puas, level 2 belum puas, level 3 nggak puas, terus begitu. Itu sifatnya dunia. Ya. Lagi bujang berhayal, saya nanti kalau sudah nikah, saya mau jadi pengusaha. Saya mau bikin rumah gede. Saya mau bawa mobil yang banyak, mau beli sawah yang banyak. Pokoknya saya mau jadi orang kaya. Ya. Boleh tidak? Boleh-boleh saja. Ya, tidak ada yang melarang. Tapi kemudian jika itu kemudian menjadi mempengaruhi pendirian, yang mempengaruhi jiwa, itu menjadi bahaya. Ya. Aulam yazal fi ghaflatin hatta dana minhul ajal. Ya. Atau hei manusia yang masih saja ada dalam kelalaian, masih lalai. Ya. Lam yazal fi ghaflatin hatta dana minhul ajal. Bisi kaburu datang ajal. Hati-hati dengan dunia yang melalaikan kita karena ajal datang tiba-tiba. Ya. Hati-hati dengan kesibukan kita karena ajal datang tidak akan menunggu kita istirahat. Ya. Kemarin rahimahullah, Allah yarhamuha, saudara kita, teman Abi, Buya juga kenal ya di Al-Multazam. Ba'da Isya itu masih ke asrama, memeriksa asrama, kan mungkin diamanahi oleh asrama ya. Karena tinggal di asrama. Malam-malam minta dipijitin kan sakit pinggang. Sama suaminya dipijitin kok nggak turun-turun, akhirnya dibawa ke rumah sakit. Di perjalanan ke rumah sakit wafat. Padahal sebelumnya lagi sehat. Itu aja. Ya. Nah, syair ini mengingatkan, ya man bidunya hustaghal qad gharrahu tulul amal aw lam yazal fi ghaflatin hatta dana minhul ajal. Jadi mengingatkan tentang kematian. Ya. Kalau urusan dunia jangan terlalu inilah ya. Ya kita butuh. Ya. Tapi sebatas kita butuh saja. Butuh untuk kita berdiam diri tempat tinggal, ya kita punya rumah. Butuh untuk bepergian, kita punya kendaraan. Ya, cukup butuh aja. Sebutuhnya kita aja. Butuh anak sekolah, ya ikhtiarlah untuk supaya anak bisa sekolah. Butuh buat anak kuliah, ya berusaha berikhtiar supaya anak bisa kuliah. Itu aja. Karena berdiam diri saja kemudian tidak berusaha, tidak berikhtiar, ya salah juga. Datang pogoting cenah kana dudunya mah ticing we gitu. Nangkep tuur eta mah si kabayan beunang. Nya eta mah tabiatna karakter si kabayan mah nangkep tuur tapi belut hayang loba. Murah atuh ka ditu. Ya, ikhtiar. Nah, yang dimaksud di sini adalah sebatas apa yang kita butuhkan saja kita berikhtiar. Jangan terlalu kita terperdaya dengan dunia dan isinya. Karena dunia kalau kita kejar tidak akan kita puas. Ya. Al-mautu ya'ti baghtatan. Kematian datang tiba-tiba tuh disebutkan. Wal qabru sundukul amal. Kuburan itu adalah kotak amal. Kotak amal kita mau kuburan. Artinya kita pikirkan nanti ketika kita sudah dimasukkan ke lahan itu, ya, ke kubur itu di alam barzakh, ya, amal apa yang akan membekali kita? Amal apa yang akan menemani kita? Ya, yang disebut sundukul amal ya umum, kalau amal kita membawa amal buruk, yang akan menemani kita adalah keburukan. Maka celakalah sudah. Tapi kalau yang menemani kita selama kita mengumpul-ngumpulkan amal di sundukul amal itu adalah kebaikan, pahala, ya mudah-mudahan rahmat Allah Subhanahu wa taala menyertainya. Begitu kita masuk kubur kita ditemani oleh amal soleh. Al-qabru sundukul amal. Ini syair ini mengingatkan ya kepada kita jangan terlalu
Cek orang Sunda mah ulah kalangsu. Tah hese nggak bahasa Indonesia keudana teh. Naon kalangsu teh nya? Kajong-jonan teuing. Naon bahasa Sundana? Jangan terlalu terlena gitu. Ya, sehingga lalai. Ya. Sehingga lalai karena yang disebut lalai mah membahayakan diri sendiri. Lalai tahu lalai? Ya, membahayakan diri sendiri. Sare bari ngagantung na tangkal gitu. Walaupun murah sirah heula meureunnan. Ulah juga lalai. Ya. Mengingatkan kepada kita supaya kita jangan terlalu duniawi banget orientasi hidup kita ini. Ya, jangan lupa walaupun di dunia ada bagian, tapi ingat orientasi hidup kita adalah akhirat. Ya. Boleh kaya raya boleh, tapi kekayaan harus mampu dikonversi menjadi pahala di akhirat kelak. Bisa tuh tah. Ya, bukan duit 1 miliar, zakatna 2,5%. Ya. Sabaraha tah? 2,5% tidak zakat 1 miliar? 25 juta. 1 miliar, tidak 1 miliar. 25 juta. Tak 25 juta keluarkan zakat. Namun eta tidak profesi. Tapi lamun 1 miliar tina pertanian, menang untung 1 miliar tina pertanian. Boga kebon naon? Sawit. Nah, pertaniannya diairi diairi sendiri atau mengandalkan hujan? Kalau mengandalkan hujan berarti zakatnya berapa persen? 10%. Kalau mengairi sendiri 5%. 10% tidak 1 miliar sabaraha? 100 juta. Tong ditinggali 100 juta na, tinggali 1 miliar na. 100 juta dibandingkan dengan 1 miliar, leutik kan 100 juta tehnya. Leutik keluarkeun Jakarta 100 juta gitu. Da ieu mah 100 juta ini zakatkeun. Lawang kana pikiranna oge nya. Aduh, 100 juta kudu zakat beri peureum sok zakat. Teu ikhlas. Sing ikhlas yang ngebersihin harta. Karena harta itu kotor. Harta itu bagaikan air. Ini udah berapa kali dibahas di sini, ya. Santri libur sebulan, orang tara anu make ya. Jangan sebulan, seminggu antum libur. Pulang. Datang gak usah buka keran, bau naon? Bau naga, bau belenok, bau teparuguh, bau hanyir, bau amis, ya kan? Bau bangke kadang-kadang. Terus begitu keluar keruh nggak? Keruh harus dibuang dulu lama baru bersih. Nah itulah harta yang tidak dikeluarkan. Kalau harta tidak dikeluarkan zakatnya, tidak dikeluarkan sodakohnya, dunia tadi dunianya, ya, ditumpuk terus akan bau. Semakin kotor semakin menumpuk. Ya. Tapi kalau dikeluarkan 100 juta tina 1 miliar keluar ke bersih nggak tuh? Bersih. Tetap aja air itu segar walaupun tiap hari dipakai, ya kan? Ya. Coba kalau kita tiap hari aktif kerannya, airnya keluar di keran bau nggak? Enggak, karena setiap saat dikeluarin. Begitu keluar satu keran di atas ngisi nggak? Ngisi. Habis nggak tuh hartanya? Habis nggak airnya? Nggak habis. Jadi walaupun tadi 100 juta dari 1 miliar dikeluarkan Jakarta infak sodakonya, orang mas sekarang malah mencari siapa yang bisa menghabiskan uang saya. Saya bingung ini uang dikemanain lah gitu. Maka tayangan teh jelema gitu teh, ya. Bukan dia. Gemesting eta di media sosial saya teh cenah, aduh. Orang tua saya pengusaha, harta saya ini mau dikemanain cenah gitunya. Ya alhamdulillah kita buat pesantren, buat bangun masjid alhamdulillah ya. Manfaat untuk umatnya di antara doakeun sing anu kitu datang ka dieu. Amin. Pisah hawe wasilah nama gitu. Ya. Bangun asrama, orang bangun kabeh alus teh mangga. Nah itu cara membersihkan harta begitu, harus dikeluarkan. Kalau tidak dikeluarkan kotor dan bau. Ya.